Mas Irsad, ini ada nggak sih Mas mengenai beasiswa? Beasiswa itu ada nggak sih? Kalau beasiswa nanti ada tuh beasiswa yang dari awal masuk Mas, contohnya kayak bidik misi. Itu dia daftarnya dari awal masuk bisa. Tapi kalau dulu saya setelah masuk baru dapat beasiswa. Yang pertama itu dulu ada beasiswa PPA, peningkatan prestasi akademik. Itu adik-adik nanti yang mau masuk ke universitas negeri itu bisa kok ngajuin beasiswa PPA. Dia sistemnya kayak apa? Pakai nilai IP per semesternya Mas untuk pengajuannya. Jadi dapat full sampai lulus itu kayak uang saku gitu. Uang saku dulu lumayan sih, dapat 800 ya per semesternya kalau dulu saya dapat TPA itu. Itu masih ada kayaknya kalau sampai sekarang. Masih banyak kok beasiswa, kalau intinya masuk kuliah dulu, di situ pasti nanti ada jalannya lah. Kayak gitu. Oh, oke Mas. Ini bicara kan ya Mas, apa bicara syarat yang pengen saya tanyain ya. Itu semisalkan beasiswa itu kan ada ya muncul itu. Itu ada nggak sih maksimal pengambilan, misal harus dari semester 2, semester 3, atau baru kepikiran beasiswa semester 4 ngambil, itu bisa nggak sih Mas? Kalau beasiswa itu startnya di kampus saya dulu itu di UGM semester 2 Mas. Setelah semester 2 itu bisa start mulai ambil beasiswa. Maksimal sih nggak ada sih, mau start sampai kapan itu bisa di semester selanjutnya baru apply. Tapi rata-rata dia kalau beasiswa itu opreknya tiap semester genap Mas. Jadi kalau nggak di 2 ya di 4 kayak gitu sih. Oh gitu ya. Oh oke. Oke siap Mas. Kalau bicara mengenai nganu Mas, apa suka duka gimana sih Mas? Suka duka kuliah di D3-nya UGM itu? Oh ya, kalau suka duka sih apa ya Mas? Banyak sukanya ya, karena memang kuliahnya itu fun ya. Ibaratnya mikir-mikir pun ada, kayak pusing-pusingnya tuh pasti ada. Nggak ada kuliah yang nggak pusing ya. Tapi banyak ketemu teman baru, banyak ketemu relasi, kayak stakeholder di dunia pariwisata ya, kayak ketemu orang dinas, ketemu orang wirausaha, ketemu bisnismen, kayak gitu sih. Ibaratnya kita lebih membuka wawasan kita sih. Itu kalau senangnya ya. Kalau dukanya sih paling ketika pusing cari tempat magang itu yang pusing itu. Cari tempat magang tuh harus bener-bener inisiatif kita kan. Kalau nggak dapet ya itu susahnya mungkin. Ketika magang itu ya, magang tuh pasti plus minus juga. Kadang ada yang magang yang bener-bener kita betah banget, ada yang baru masuk aja udah rasanya nggak betah, itu kan juga ada kayak gitu. Itu sih Mas suka dukanya. Bener banget Mas. Kalau udah di dunia vokasi itu kita ngerasain semua ya. Dunia kerja bener-bener kerasa. Setuju. Iya. Mas, jadi kalau buat teman-teman nih yang mau masuk UGM nih, sebetulnya hal-hal yang harus diketahui apa ya? Terlebih ini ya Mas, apa di jurusan di vokasi maupun di S1-nya sendiri yang pariwisata. Yang mereka tuh mahasiswa atau maba tuh, oh aku mau masuk nih ke UGM, terus kayak Mas Irsad tadi ya, masuknya pariwisata. Nah, itu mereka tuh harus tahu apa dulu? Kalau untuk basic knowledge ya Mas, sebenarnya kalau untuk jurusan pariwisata kayak lu nggak sampai harus tahu tentang apa namanya macam-macam destinasi kayak gitu sih. Awal-awal sih memang nggak perlu tahu, memang karena tes awalnya itu memang mata kuliah umum, mata pelajaran umum ya. Terus kalau emang untuk nilai-nilai yang harus ditingkatin itu untuk bisa masuk prodi pariwisata tuh kayak yang pertama tuh bahasa Inggrisnya sih Mas. Dulu tuh saya inget banget, waktu tes itu saya lebih banyak kerjain bahasa Inggrisnya daripada tes matematikanya sih. Jadi ya, saya rasa memang lebih menitik beratkan di bahasa-bahasa asingnya sih kayak gitu. Oh, waktu utulnya itu malah justru Mas Irsad nih banyak ngerjain yang soal bahasa Inggris ya? Iya, bahasa Inggris, geografi, kayak gitu-gitu yang sosumnya. Matematika cuma ngerjain 2 soal kayaknya, karena memang nggak jago ya, jadi ya biasa aja. Tapi kan ya Mas malah lolos ya itu ya. Iya, untungnya lolos Mas. Kalau nggak lolos ya nggak tahu. Oh ini berarti masuk nih tips-tipsnya ini supaya lolos ini. Kalau lolos intinya kalau prodi sosum ya itu kamu kerjain mata pelajaran yang sosumnya itu lebih banyak daripada mata
pelajaran yang umum kayak matematika, bahasa Indonesia itu kan umumnya ya. Sama kalau di Parwi sih nilai bahasa Inggrisnya harus bagus. Kayak gitu sih. Oh, oke, Mas. Bicara bahasa Inggris nih, Mas. Ini kan banyak banget ya yang mereka tuh kalau udah identik sama pariwisata, mereka itu udah ini dulu, udah down. Nah, biasanya pertanyaannya muncul itu bahasa Inggrisnya gimana, Kak? Nggak bisa bahasa Inggris. Nah, itu emang kenyataannya gimana sih, Kak, kalau di dunia pariwisata sendiri? Nah, coba Kak Irsa jawab. Kenyataannya sama sih. Sebenarnya awal-awal saya juga nggak bisa bahasa Inggris tuh cuma basic-basic banget, Mas. Cuma seiring berjalannya waktu di kampus itu kebetulan teman-teman tuh teman-teman yang natif, mesti yang jago bahasa Inggris tuh banyak, Mas. Jadi intinya kita bisa learning by doing. Ibaratnya kan kalau di pariwisata nggak perlulah kamu ngomong itu terpacu sama grammar, sama strukturnya ya. Yang penting ketika orang itu paham dan kamu paham, itu kan udah jadi sebuah komunikasi ya, Mas. Ibaratnya sih kayak gitu. Yang penting bahasa Inggris. Kalau kata dosen saya dulu, dosen bahasa Inggris, dosen conversation, yang penting itu berani speak up dulu, Mas. Ketika kamu udah lancar speak up-nya, lancar ngomongnya, ya orang pasti akan timbul rasa pede itu, Mas. Ya kayak gitu sih. Yang penting pede, ya kayak gitu. Oh, oke. Siap, wah. Thank you. Keren. Oke. Buat teman-teman yang mengikuti live kali ini, silahkan ya kalau ada pertanyaan boleh banget kalian tulis di kolom komentar. Nanti akan diajukan langsung dan dijawab Mas Irsyad sampai dengan live ini selesai. Oke, kayak gitu aja. Oke, lanjut lagi, Mas. Pertanyaan selanjutnya nih. Saya masih ada beberapa hal yang ingin saya tanyain. Boleh. Masih betah ya, Mas? Oke, Mas. Oke, ini Mas, bicara setelah lulus. Nah, ini kan, setelah lulus tuh terus ngerjain apa, Mas? Setelah lulus dari D3 UGM ini. Aduh, dulu tuh kalau diceritain sedih, Mas. Saya tuh waktu masa-masa sebelum lulus itu saya nggak sempet ikut banyak seremoni di kampus. Karena memang waktu itu masih magang di Bali, dan itu disuruh lanjut lanjut kerja part-time gitu loh, Mas. Lanjut ada kontrak kerja lagi di Dwidaya Travel itu. Jadi saya habis dari Dwidaya Bali itu ditransferlah ke cabang Jakarta. Kebetulan di sana memang nggak kurang stafnya, jadi ada kayak staf perbantuan gitu. Jadi memang dari sebelum lulus udah kerja di Dwidaya Tour itu. Jadi setelah ketika udah tiba waktu wisuda itu baru H-1 wisuda saya baru pulang ke Jogja. Jadi memang kalau diceritain awal mau keluar kampus itu memang agak duka juga tuh, nggak ikut yudisium. Saya nggak ikut yudisium waktu itu, jadi langsung di wisuda. Iya, yudisiumnya nggak ikut. Nah, setelah itu ya itu sedihnya itu. Oke, Mas. Itu bicara mengenai tadi yang Udayana ya, sebentar. Namanya Udayana ya, bukan? Yang travelnya, Mas. Oh, Dwidayana. Dwidaya Tour itu ya. Oke. Itu tadi di-extend atau diterima kerja, Mas, malahan? Kalau dulu tuh saya di-extend, Mas. Jadi memang kalau mau lanjut kerja langsung kirim CV kayak gitu. Tapi saya memang waktu itu kayak cari pengalaman dulu lah kayak gitu. Jadi saya total dari 3 bulan magang sama lanjut kerjanya 6 bulan. Saya lanjut di Dwidaya Tour itu 6 bulan kerja di situ, di Jakarta ya, 6 bulannya itu. Kayak gitu. Habis itu waktu mau tanda tangan kontrak saya udah keburu pindah ke tempat kerja lain. Oke. Tapi itu waktu di Jakarta itu berarti sudah Mas, sudah memang bekerja di situ ya? Iya, udah bekerja. Di agent. Okay. Di agent ya. Oke nih. Oke. Wah, mantap banget ya. Bener nih anak ini yang anak vokasi ya, Mas. Ini. Iya. Kelebihan vokasi memang gini ya. Saya juga dulu gitu kok. Belum sampai lulus aja udah hotel pada nyari, ayo besok masuk. Iya, bener. Memang rata-rata langsung kayak ada rekrutmen gitu, Mas. Maksudnya diambil lagi lah kalau memang dari magangnya udah dipercaya ya, rata-rata sih kayak gitu ya, Mas. Setuju banget. Jadi jangan pernah melewatkan kesempatan magang, karena jujur aja dan terus terang ya, memang dari magang itu yang mereka tuh tiba-tiba tuh cinlok mungkin ya sama kita tuh. Bener. Wah, iya. seneng cocok nih, terus besok kesini aja, Mas, langsung masuk. Bener, tenang. Langsung masuk, nggak pakai interview ya.
Ya pakai, paling interviewnya cuma pencocokan gaji aja paling. Iya, iya benar-benar Mas. Sama tanda tangan lah itu. Kayak gitu sih, benar-benar setuju Mas. Ya itu kelebihan vokasi ya salah satunya ya. Setuju nih, Iya. kalau kalian yang mau masuk kuliah yang bisa langsung kerja ya nantinya ini bisa nih jurusan pariwisata. Mas, itu terus setelah apa? Setelah dari dari wisuda itu berarti langsung kerja ke Dwi Dayana, benar? Iya, ke Dudaya. Ke Dudaya Tour itu 6 bulan, Mas. Kebetulan saya itu udah ngekos, itu saya udah di Jakarta 6 bulan. Habis itu saya resign dari Dudaya itu nggak saya perpanjang karena ada walk-in interview frontliner waktu itu maskapai Garuda Indonesia. Jadi saya memberanikan diri mengikuti walk-in interview itu. Jadi ya sebelum saya ke tempat kerja saya sekarang sempet di Garuda 1 tahun 3 bulan. Wih, Jadi di Garuda di posisi apa Mas itu Mas? Waktu itu di customer service officer Mas, di tiketingnya, reservasi. Yang handle reservasi. Wow. Di Jakarta juga ya Mas itu? Iya, di Jakarta Mas. Wah. Waktu itu emang ada walk-in interview sih. Ya coba-coba aja Mas, kayak gitu tuh dulu coba-coba. Karena memang tingginya juga pas-pasan kan. Jadi ya modal PD aja. Tapi lolos ya Mas, wah keren-keren nih. Alhamdulillah lolos ya. Padahal kayaknya kan ya nggak mudah ya Mas lolos ke sana ya. Kayaknya harus speakingnya juga Iya. oke ya. Iya sih lumayan Mas. Cuma dulu tuh PD karena memang udah lama di agent ya. Waktu di agent kan memang fokus saya tiketing, reservasi maskapai ya, reservasi airline. Ya modalnya itu sih. Oh, bener ya makanya ada PD ya waktu masuk ke Garuda ya. Oke, Ya, ini kan Mas Irsyad sendiri sempat cerita ya masuk ke sekolah apa ini untuk S1-nya itu ke Setiami ya, bener ya Mas? Iya, di Setiami Jakarta saya Mas untuk lanjut ekstensinya. Oh, oke. Itu gimana Mas pembelajarannya? Oh iya, Kampusnya pembelajarannya ya. itu. Jadi kan memang setelah kerja waktu baru awal masuk kerja itu memang kan udah komitmen ya sama orang tua. Ditanyain tuh kapan mau lanjut S1 gitu kan. Oh iya, nyelengin dulu Mas, nyeleng sambil nabung dari uang kerja kan. Jadi habis itu baru kepikiran lah cari ke kelas karyawan. Kebetulan yang ada prodi pariwisata, kebetulan sih prodinya pariwisata, hospitality dan pariwisata. Di situ emang ada kelas malam. Jadi untuk perkuliahannya sih menambah materi-materi kuliah sebelumnya yang belum dapat di D3 kan dilanjutkan di S1. Tapi skemanya lebih kayak skema mahasiswa kantoran lah. Jadi memang nggak full setiap hari masuk. Jadi memang kayak 4 atau 5 hari juga sih sama sih Mas. Senin ada yang 4 hari, ada yang 5 hari. Semester awal itu 5 hari. Jadi kuliahnya sore dari jam 5 sampai jam 7 atau 8-an lah kayak gitu. Lebih slow sih Mas kuliahnya. Oke. Berarti nganu ya kayak kelas karyawan gitu ya. Ini iya, yang dulu di kelas karyawan. Yang apa ya Mas Irsad ini dulu itu masuk ke S1 itu memang karena pingin selaras lah supaya punya gelar sarjana atau memang tuntutan kerja ya? Sebenarnya iya Mas, untuk tuntutan kerja sendiri kalau D3 di perusahaan saya yang sekarang itu bakal stuck gitu karirnya. Dia nggak bisa ngambil jenjang selanjutnya itu susah karena memang struktural ya Mas kalau untuk di tempat kerja saya. Jadi memang ada golongan sama grade. Jadi kalau untuk D3 memang akan mentok nantinya kalau memang dia nggak bersekolah lagi, tidak melanjutkan kuliahnya kayak gitu. Jadi memang syaratnya memang untuk S1 biar untuk jenjang karir dan juga memang untuk biar selaras, biar nantinya ilmunya biar nambah juga. Yang nggak didapat di 3 bisa dilanjut ke S1 kayak gitu. Oh, oke. Jadi memang ada sedikit tuntutan kerja ya, memang pingin gitu ya. Betul. Oke Mas, ada pertanyaan ini ya langsung dijawab aja dari Ayuni Fitriani. Nanya dong Kak Irsyad, gimana sih caranya biar tetap fokus kerja sama kuliah dan bagi waktunya gimana ya Kak? Kan kalau kuliah banyak tugas dan pas kerja banyak kerjaan tentunya. Oke, makasih. Monggo Kak. Makasih pertanyaannya ya Mbak Ayuni. Nah itu kalau untuk
dulu waktu kuliah sambil kerja ya, ketika ada tugas ya dikerjain di kantor, Mas. Jadi ketika ada tugas H-2 pengumpulan itu ya disambi kerjain kerjaan kantor, disambi kerjain kerjaan kuliah. Jadi emang waktu itu memang sih rasanya panas banget kepala, Mas. 1,5 tahun itu udah rasanya kayak lama banget gitu loh. 1,5 tahunnya ya memang harus fokus sih, komitmen juga. Kalau kamu nggak buru-buru selesaiin, bakal tambah pusing, bakal tambah bengkak kan biayanya. Jadi memang ya udah komitmen, kalau kamu mau lanjut kuliah sambil kerja ya jangan setengah-setengah niatnya, kayak gitu. Nah, oke, keren banget ya. Bener ya, keren-keren. Memang komitmen itu penting banget ya, Mas. Iya, setuju. Komitmen, Mas. Bener-bener. Apalagi udah nyemplung, kalau nggak diselesaikan juga rugi ya. Bener-bener. Rugi banget, Mas. Rugi banget, dah bayar ya. Iya. Gitu ya, Mas. Udah bayar, betul. Mas Irsyad sendiri sekarang tuh kerja di mana sih, Mas? Kalau saya sekarang di PT Pelni Persero, Mas, Pelayaran Nasional Indonesia. Ya, bergerak di bidang transportasi laut dan logistik maritim. Sih, kayak gitu. Memang kalau dilihat dari background, orang yang nggak tahu, anak pariwisata, anak perhotelan, kerjanya di kapal, kerja di pelayaran. Ya, tapi sih masih masuk dalam lingkup hospitality kita sih, kayak gitu. Oh, oke. Itu aku dengar-dengar ya, ini Lina yang bilang sih itu masuknya susahnya setengah mati loh. Bener gak sih, Mas? Iya, saya tuh malah merasanya tuh faktor keberuntungan, Mas. Balik lagi tuh ketika kita udah usaha, udah berdoa, itu kan tinggal tangan Tuhan yang menentukan ya. Ibaratnya kayak gitu ya. Kalau dari angkatan saya dulu, dari ribuan sih, Mas, yang daftar tuh yang diterima cuma 27, Mas. Dan orang perhotelan pariwisatanya cuma 3. Dan itu kampusnya bagus-bagus lagi, Mas. Kampusnya STP Bali sama Politeknik Sriwijaya di di Palembang sama saya. Iya. 3 itu. Memang dari negeri semua. Negeri semua. Wow, luar biasa. Jadi dari ketemu kemarin juga. Ya, sempat ketemu gimana, Mas? Sempat ketemu sama anak-anak yang dari AMTA, Stipram, kayak gitu mereka banyak kok dulu. Jadi emang udah kayak ketemu orang Jawa lagi dulu waktu daftar. Mereka ngelaju tuh dari Jogja. Ketemulah banyak kok teman-teman yang dari itu. Kerja di sana gitu, Mas, atau daftar? Ikut daftar, ikut tes kemarin. Ikut daftar. Ya. Iya. Karena memang jarang banget, Mas, di perusahaan yang saya sekarang ini di Bali itu jarang banget ngerekrut untuk jurusan perhotelan atau pariwisata, tuh jarang banget. Jadi memang ada satu unit divisi yang menangani pelayanan itu, yang tempat saya sekarang, memang rata-rata isinya orang dari perhotelan sama pariwisata. Jadi nunggu ada yang pensiun dulu, mungkin baru direkrut lagi. Kebetulan waktu saya itu udah banyak yang pensiun. Wah, bener banget nih, nggak salah berarti apa yang diinfo ini. Bener sih, kalau nunggu pensiun dulu juga, ya kesempatannya kecil sekali berarti. Bener. Kecil sih, Mas, kecil. Karena rata-rata memang banyak tuh jurusan perkapalan sama pelayaran. Kalau di tempat saya sih itu sih rata-rata orang-orangnya. Oh, Mas Irsyad sendiri lebih ke kapal apa, Mas? Kapal penumpang atau kargo ya? Kalau saya yang penumpang, Mas. Kapal penumpang, handle kapal penumpang. Ferry gitu, Mas, berarti, Mas? Oh, lebih besar, Mas, dari ferry. Kalau ferry itu kan dia penyeberangan ya. Itu ada perusahaan sendiri juga. Yang ASDP, Indonesian Ferry itu untuk nyebrang doang. Kayak Jawa Bali, kayak Merak Bakahuni, itu yang lingkupnya kecil. Kalau saya lingkupnya yang long haul, Mas, perjalanan jauh. Contoh kayak Jakarta Batam, Jakarta Jayapura, Jakarta Sorong, kayak gitu. Bali Labuan Bajo, kayak gitu sih. Yang rutenya lebih panjang, ya. Yang rutenya apa? Iya, kapasitasnya juga banyak, dari 1.500 penumpang sampai dengan 3.000 penumpang. Oh, berarti nganu ya, yang biasanya kalau saya lihat itu teman-teman saya dari Semarang ke Papua itu berarti pakai ada perusahaan Pelni ya itu ya? Iya, pakai Pelni. Dari Semarang Tanjung Mas itu ada turut ke Jayapura atau ke Sorong. Ada. Oh, oke. Wah, keren banget ya. Kalau gitu Mas Irsyad sendiri hanya di kantor atau awal-awal ikut, atau sampai sekarang sebetulnya kadang masih ikut kalau berlayar itu?
Oh, kalau di divisi saya Mas, kerjanya asik banget. Emang enjoy kalau anak pariwisata di tempat saya tuh emang udah pedang pas sih. Kita jadi selain di kantor juga dulu ada monitoring standar pelayanan angkutan penumpang. Jadi kan kita orang kantor nih Mas yang ngatur tentang pelayanan. Kalau kita nggak ibaratnya tuh kayak inspeksi gitu loh Mas ya, kayak check on the spot. Jadi kalau kita nggak sering-sering cek kan pasti ada unprocedural, itunya kan yang unprocedural yang kita nggak lihat secara langsung kan seringkali ditemukan kan dari keluhan-keluhan pelanggan itu. Nah kita dulu per triwulan ada kayak itu pengecekan ke cabang-cabang sama ke kapal ikut belayar satu trip sih rata-rata kayak gitu. Tapi karena COVID ini ya banyak yang dipospon akhirnya untuk proker-proker kayak gitu. Oh ya ya ya. Oh tapi biasanya Iya. memang rutin 3 bulan sekali gitu ya Mas? Iya, per 3 bulan itu check on the spot dulu. Oke, wah keren keren banget nih. Wah keren banget ya bisa sampai ke itu ya, ke Pelni ya. Iya, alhamdulillah. Oke Mas. Oke, ini aku cek dulu ada pertanyaan nggak ya? Kayaknya sih udah nggak ada ya. Oke, kalau gitu mungkin ke closing aja ya Mas. Ini kira-kira Mas balik lagi ya ke UGM ya, karena topik kita Boleh. kan mau ngomongin lebih ke UGM. Nah, Mas, Iya. ada nggak pesan-pesan buat teman-teman yang mau kuliah di D3 Pariwisata UGM? Kalau untuk pesan buat teman yang mau kuliah di D3 Pariwisata UGM, yang jelas kalian kenali dulu prodinya. Kuliah itu jangan ikut-ikutan, ibaratnya kayak gitu. Kalau emang kamu suka sama pariwisata, ya kamu serius sih. Nanti setelah lulus kamu pengen kerja di industri apa, kayak gitu. Jadi memang jangan sampai kuliah kamu tuh cuma ikut-ikut temen, ibaratnya kayak gitu Mas. Yang kedua sih, ya kamu bakal nikmatin aja prosesnya kayak gitu sih. Akan asik kok. Ditunggu di D3 Pariwisata UGM kayak gitu. Mantap. Wah, keren Mas. Oke, thank you banget Mas Irsyad nih ya. Sama-sama Mas. Oke, buat kesimpulannya bisa disimpulkan sendiri yang tadi kita sudah obrolin ya teman-teman, dan moga-moga Mas nanti ke depan kita bisa joinan lagi ya, bisa Siap. ngomongin sesuatu yang lebih menarik lagi. Terus mohon izin Mas, nanti Instagramnya tak masukin di deskripsi ya, biasanya nanti ada yang nge-DM nih. Daripada DM saya lebih baik DM Mas Irsyad aja, karena saya tidak bisa jawab pasti kalau soal UGM. Oke, Boleh siap-siap. Mas. Ya. Oke Mas, terima kasih ya Mas, saya tutup ya. Dadah. Ya, sama-sama Mas. Makasih.